lagi di IFCF Kids Palembang. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mulai mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua hari ini? Nah, ketemu lagi sama Miss Peng Peng hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
Nih, Miss mau tanya dulu sebelumnya, siapa yang sudah semangat menyambut Natal? Nah, kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan untuk merayakan Hari Raya Natal. Nah, sebelumnya adik-adik bisa ambil Alkitab dulu ya, kita buka ayat firman dulu ya. Bisa dibuka di Mazmur 33 ayat 21a. Miss bacakan ya. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Nah, adik-adik, Natal itu identik dengan warna merah, terus warna emas dan lain-lain. Dan Natal itu juga identik dengan sukacita. Natal itu identik dengan sukacita. Ya, nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi seluruh dunia. Adik-adik tahu ya, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus lahir, seluruh dunia bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita bagi seluruh dunia, bagi Yusuf, bagi Maria, dan bagi para gembala juga, bagi Elizabeth dan Yohanes saudara dari Yesus. Nah, adik-adik, sebelumnya nih, Miss mau ngajak sedikit sedikit merenungkan ya, saat hari-hari ini kan sedang banyak orang yang kehilangan sukacita ya, karena berbagai hal yang terjadi belakangan ini. Ada karena pandemi atau ada hal-hal lain yang belakangan ini membuat sukacita banyak orang itu hilang. Nah, tapi adik-adik, Natal itu kembali mengingatkan kita ada sukacita sejati pada saat kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, jadi sukacita sejati yang dari Tuhan Yesus itu akan terus memenuhi hati kita. Nah, dalam segala keadaan kita ya. Nah, adik-adik, nah, Natal itu kan selalu membawa sukacita di mana-mana. Biasanya kalau sudah mendekati perayaan Natal, suasana dekor Natal itu ada di mana-mana ya. Ada di berbagai tempat, juga diputar lagu-lagu yang lagu-lagu Natal yang membangkitkan kenangan-kenangan yang indah ya. Lagu-lagu Natal itu lagu-lagu yang sangat enak didengar, membawa sukacita. Nah, adik-adik, kalau untuk adik-adik tentu saja nih Natal biasanya identiknya dengan hadiah. Biasanya adik-adik itu ada yang mendapatkan hadiah-hadiah Natal ya. Nah, jadi sebelumnya nih Miss mau cerita sedikit nih. Jadi ketika Maria mengunjungi Elizabeth ya, jadi bayi dalam kandungan Elizabeth itu ialah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini dinubuatkan untuk menjadi hamba Tuhan yang hebat dan berkuasa ketika ia dewasa nanti. Nah, jadi waktu di dalam perut Yohanes Pembaptis ini melompat dengan penuh sukacita. Nah, jadi setelah itu Maria dan Elizabeth bersama-sama memuji Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan pada Maria pada waktu itu. Nah, adik-adik, nih, Miss mau kembali ngajak yang tadi Miss katakan ya. Biasanya Natal itu kan kalau adik-adik suka dengan hadiahnya, suasana-suasana, dekornya, lagu-lagunya. Nah, tapi Miss mau mengajak adik-adik itu untuk menikmati sukacita Natal itu dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya karena hadiah, bukan hanya karena lagu-lagu atau hiburan, dekorasi, dan semua hal yang menarik lainnya. Tapi karena Natal itu merupakan kelahiran Juru Selamat kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah lahir ke dunia, bukan hanya lahir, tapi Tuhan Yesus juga mati dan bangkit bagi kita. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa sukacita ini tuh harus terus-menerus ada dalam hidup kita ya, dan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa mempelajari ada 3 hal yang bisa kita pelajari ya dari sukacita Natal. Nah, yang pertama itu sukacita Natal itu kan adalah karena Tuhan Yesus lahir dan membawa keselamatan bagi manusia. Dan yang kedua itu sukacita dari Tuhan itu mengatasi setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita
bersama Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita bagi kita. Dan yang ketiga, nah adik-adik bisa membagikan sukacita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kalian dengan cara kalian bisa memberikan hadiah bagi orang lain, atau kalian bisa memberi atau menabur bagi orang lain, atau tukaran kado bersama dengan teman-teman kalian ya. Nah, adik-adik, nih kalau di gereja biasanya kan ada pohon Natal nih, biasanya di tiap gereja-gereja pada saat Natal itu ada pohon Natal. Nah, kegiatan menghias pohon Natal itu juga suatu kegiatan yang membangkitkan sukacita ya. Nah, jadi kalian bisa menghias pohon Natal dengan ornamen-ornamen yang kalian sukai. Nah, adik-adik, nih Miss mau sedikit cerita ya tentang sejarah pohon Natal. Nah, pohon Natal ini sebenarnya baru ada di abad pertengahan dan dia berasal dari tradisi rakyat Jerman kuno. Nah, dan kawasan utara Eropa lainnya tuh. Nah, jadi pada saat mereka merayakan festival musim dingin, mereka menggunakan pohon cemara. Jadi mereka menggunakan pohon cemara untuk merayakan festival musim dingin. Nah, pohon cemara ini merupakan simbol dari kehidupan yang kekal, di mana daun cemara itu selalu hijau dan tumbuh dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu ya bahwa menghias pohon Natal itu menyenangkan. Tapi jika misal nih nggak ada pohon Natal, tidak berarti juga sukacita kita menghilang. Karena hal yang terpenting dalam Natal itu bukanlah pohon Natal ya, bukan juga hadiahnya, melainkan kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri ya, yang memberikan sukacita kepada kita dalam segala keadaan. Pelajaran yang kita bisa ambil hari ini ya, yang pertama itu mengucap syukur atas sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus mengucap syukur setiap hari karena sukacita Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bersedih, tetapi bersama Tuhan Yesus kita selalu penuh dengan sukacita. Dan yang kedua, mengalirkan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalian bisa memberikan suasana sukacita juga kepada orang-orang di sekitar kalian ya. Nah, lalu yang ketiga, kalian bisa merayakan Natal dengan suasana yang penuh sukacita dengan keluarga dan teman-teman. Nah, adik-adik, activity kita hari ini adalah Miss mau kasih beberapa pertanyaan. Jadi adik-adik bisa siapkan kertas ya, kertas putih atau kertas dari buku kalian. Nah, yang pertama, pertanyaan Miss, sebutkan hal yang membuatmu bersukacita selama tahun 2021 ini. Nah, jadi adik-adik bisa tuliskan apa nih hal yang membuat adik-adik bersukacita yang terjadi di tahun 2021 ini. Yang kedua, sebutkan hal yang membuatmu bersedih selama tahun 2021. Nah, jadi adik-adik bisa tuliskan apa nih yang kejadian apa yang pernah adik-adik alami di tahun 2021 yang bikin adik-adik sedih ya. Nah, setelah adik-adik selesai menjawab pertanyaan 1 dan 2, nah Miss mau mengajak adik-adik ini semua yang terjadi di tahun 2021, ada yang sukacita, ada yang sedih, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu semuanya terjadi bergantian mungkin ya di dalam hidup kalian. Tapi yang Miss mau tekankan ini, adik-adik harus percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus itu sanggup memberikan sukacita bagi kita. Jadi tidak peduli apapun yang sedang kalian alami, sukacita, sedih, baik, buruk, kalian tetap harus percaya bahwa sukacita Tuhan Yesus sejak dari dulu
sudah Tuhan berikan bagi kalian. Ayat hafalan minggu ini di Mazmur 33 ayat 21a. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Satu kali lagi ya. Mazmur 33 ayat 21a. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, penyertaan-Mu di ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih Tuhan untuk sukacita yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memaknai Natal pada tahun ini Tuhan sebagai Natal yang penuh sukacita Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa memberkati adik-adik Tuhan beserta keluarga mereka, orang tua mereka, berkati selalu Tuhan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi Tuhan, ada perlindungan yang daripada Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, khususnya kota Palembang. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan shalom, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, yang daripada Tuhan mengalir Tuhan buat bangsa kami, kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pandemi Tuhan, corona ini Tuhan, kami berdoa segera berakhir Tuhan dengan mukjizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 139 ayat 2b. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.